Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oke. Pertama kita masuk ke pengertian dari UU ITE itu sendiri. Apa itu UU ITE? UU ITE itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Jadi UU ITE ini berfungsi untuk mengatur segala informasi atau transaksi elektronik yang ada di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dan manfaat dari UU ITE itu sendiri. Nah, yang pertama ada tujuan dari UU ITE. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, mungkin, dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dan selanjutnya ada manfaat dari UU ITE. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ketiga, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis informasi teknologi. Keempat, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selanjutnya kita masuk ke dampak positif dan negatif dari UU ITE itu sendiri. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang bisa disingkat dengan UU ITE yang diterbitkan pada 25 Maret tahun 2008 dengan cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, undang-undang ini merupakan undang-undang yang dinilai mempunyai sisi positif dan juga negatif. Nah, sisi positif dari UU ITE itu sendiri berdasarkan dari pengamatan para pakar hukum dan politik, UU ITE mempunyai sisi positif bagi Indonesia. Misalnya, memberikan peluang bagi bisnis baru bagi para wirausahawan di Indonesia karena penyelenggaraan sistem elektronik diwajibkan berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia. Otomatis, jika dilihat dari segi ekonomi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, selain pajak yang dapat menambah penghasilan negara, juga menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penghasilan penduduk. UU itu juga dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, memberikan perlindungan hukum terhadap transaksi dan sistem elektronik, serta memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan ekonomi, misalnya transaksi perdagangan di internet. Penyalahgunaan internet kerap kali terjadi seperti pembobolan situs tertentu milik dari pemerintah. Kegiatan ekonomi lewat transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. UU itu juga memungkinkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di luar Indonesia dapat diadili. Selain itu, UU ITE juga membuka peluang kepada pemerintah mengadakan program pemberdayaan internet. Masih banyak daerah-daerah Indonesia yang kurang tersentuh adanya internet. Undang-undang ini juga memberikan solusi untuk meminimalisir penyalahgunaan dari internet itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dampak negatif UU ITE. Selain memiliki sisi positif, UU ITE ternyata juga terdapat sisi negatifnya. Contoh, kasus Prita Mulyasari yang berurusan dengan Rumah Sakit Omni Internasional juga sempat dijerat dengan undang-undang ini.
Rita dituduh mencemarkan nama baik lewat internet, padahal dalam Undang-Undang Konsumen dijelaskan bahwa hak dari konsumen untuk menyampaikan keluh kesah mengenai pelayanan publik. Jadi UU ITE ini bisa disalahgunakan atau penyalahgunaan yang tidak seharusnya pada tempatnya. Karena kasus Prita Mulyasari ini, UU ITE melakukan semacam revisi pada isi dari Undang-Undang ITE ini sendiri. Dalam hal ini seolah-olah terjadi tumpang tindih antara UU ITE dengan UU Konsumen. UU ITE juga dianggap banyak oleh pihak bahwa undang-undang tersebut membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas dalam berinternet. Padahal sudah jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang ini menimbulkan suatu polemik yang cukup panjang, maka dari itu muncul suatu gagasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke cybercrime. Pengertian cybercrime. Menurut Organisasi of European Community Development, cybercrime adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Itu artinya semua kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Secara umum pengertian cybercrime itu sendiri memang bisa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang telah disebutkan, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin marak. Nah, selanjutnya kita masuk ke UU terkait cybercrime. UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusiliaan. Yang ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pasal 27 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. 27 ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Artinya di pasal 28 ayat 1 ini penyebaran hoax. Contohnya. Pasal 28 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 29, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Contohnya seperti hijacking atau membajak sistem komputer seseorang. Contoh dari pasal 30 ayat 1 ini. Pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Ini contohnya seperti membobol atau menghack sistem elektronik atau mengakses komputer seseorang demi mendapatkan informasi elektronik ataupun dokumen elektronik.
Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum akses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 31 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Pasal 31 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Pasal 31 ayat 3, kecuali intersepsi sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 1 dan 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegakan hukum lainnya yang diterapkan berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 32 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Pasal 32 ayat 3, terhadap perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Pasal 34 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki butir A, ini perangkat keras atau perangkat lunak komputer dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 27 sampai dengan pasal 33. Butir B, sandi lewat komputer, kode akses atau hal sejenisnya dengan itu yang ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Pasal 34 ayat 2, tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bukan tindak pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Pasal 35, setiap orang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Pasal 36, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Pasal 37, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dengan pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Nah, mungkin sekiranya itu aja untuk pembahasan dari UU ITE dari saya. Sekian dan terima kasih.